Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Zayana dengan NIM 12180221281 dari kelas 3C jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Sultan Syarif Hasim Riau. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang unsur hara, mikro, dan makro. Apa itu unsur hara? Unsur hara merupakan zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya. Jika unsur ini tidak tersedia bagi tanaman, maka tanaman akan menunjukkan gejala kekurangan atau defisiensi, dan pertumbuhan tanaman akan terganggu. Berdasarkan jumlah kebutuhannya, unsur hara dibagi menjadi dua jenis, yaitu unsur hara mikro dan makro. Unsur hara mikro merupakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang sedikit. Unsur hara makro yaitu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman untuk tumbuh dan berkembang dalam jumlah yang banyak. Unsur hara mikro terdiri dari klor, Fe atau besi, Cu atau tembaga, Zn atau seng, Mn atau mangan, Mo atau molybdenum, dan ada Na atau natrium. Unsur hara makro terdiri dari N atau nitrogen, P atau fosfor, K atau kalium, Ca atau kalsium, S atau sulfur, lalu ada Mg atau magnesium, dan unsur hara bebas yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Unsur hara mikro yang pertama yaitu besi. Besi diserap tanaman dalam bentuk ion Fe2- dan Fe3-. Fungsi besi bagi tanaman yaitu untuk meningkatkan produksi klorofil. Kekurangan Fe akan menyebabkan klorosis. Kelebihan Fe akan menyebabkan penghambatan proses pembungaan, lalu tanaman akan menjadi kerdil dan terhambatnya penyerapan unsur-unsur hara lainnya. Lalu ada Cu atau tembaga. Cu diserap tanaman dalam bentuk ion Cu2+ atau Cu-. Fungsi Cu bagi tanaman yaitu untuk menunjang pertumbuhan vegetatif dan generatif, pembentukan jaringan lignin, dan klorofil. Kekurangan Cu akan menyebabkan daun muda menggelap dan menggulung, klorosis, lalu tanaman akan menjadi kerdil. Kelebihan Cu akan menyebabkan terhambatnya penyerapan Fe, akar menjadi pendek, kaku, dan tebal, serta gelap, dan juga akan muncul bercak pada daun. Lalu ada Zn atau seng. Seng diserap tanaman dalam bentuk ion Zn2+. Fungsi Zn bagi tanaman yaitu untuk pemanjangan batang dan percabangan, lalu menjaga kestabilan pertumbuhan, mempertahankan klorofil pada daun tua. Kekurangan Zn akan menyebabkan tanaman kerdil dan ruas tanaman menjadi pendek, pertumbuhannya terhambat, klorosis, nekrosis, serta distorsi daun. Kelebihan Zn akan menyebabkan klorosis, nekrosis, daun akan mengecil dan kaku. Mn atau mangan. Mangan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Fungsi mangan bagi tanaman yaitu untuk mempertahankan pembentukan dan keberadaan zat hijau daun pada daun tua, meningkatkan produksi vitamin C pada tanaman masam. Kekurangan mangan akan menyebabkan hambarnya rasa pada buah, lalu klorosis pada daun. Kelebihan mangan akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, percabangan terbatas, lamanya pembentukan akar tebal, dan gelap. Unsur hara mikro yang pertama yaitu besi. Besi diserap tanaman dalam bentuk ion Fe2- dan Fe3-. Fungsi besi bagi tanaman yaitu untuk meningkatkan produksi klorofil. Kekurangan Fe akan menyebabkan klorosis. Kelebihan Fe akan menyebabkan penghambatan proses pembungaan, lalu tanaman akan menjadi kerdil dan terhambatnya penyerapan unsur-unsur hara lainnya. Lalu ada Cu atau tembaga. Cu diserap tanaman dalam bentuk ion Cu2+ atau Cu-. Fungsi Cu bagi tanaman yaitu untuk menunjang pertumbuhan vegetatif dan generatif, pembentukan jaringan lignin, dan klorofil.
Kekurangan Cu akan menyebabkan daun muda menggelap dan menggulung, klorosis, lalu tanaman akan menjadi kerdil. Kelebihan Cu akan menyebabkan terhambatnya penyerapan Fe, akar menjadi pendek, kaku, dan tebal, serta gelap, dan juga akan muncul bercak pada daun. Lalu ada Zn atau Seng. Seng diserap tanaman dalam bentuk ion Zn2+. Fungsi Zn bagi tanaman yaitu untuk pemanjangan batang dan percabangan, lalu menjaga kestabilan pertumbuhan, mempertahankan klorofil pada daun tua. Kekurangan Zn akan menyebabkan tanaman kerdil dan ruas tanaman menjadi pendek, pertumbuhannya terhambat, klorosis, nekrosis, serta distorsi daun. Kelebihan Zn akan menyebabkan klorosis, nekrosis, daun akan mengecil dan kaku. Mn atau mangan. Mangan diserap tanaman dalam bentuk ion Mn2+. Fungsi mangan bagi tanaman yaitu untuk mempertahankan pembentukan dan keberadaan zat hijau daun pada daun tua, meningkatkan produksi vitamin C pada tanaman masam. Kekurangan mangan akan menyebabkan hambarnya rasa pada buah, lalu klorosis pada daun. Kelebihan mangan akan menyebabkan tanaman menjadi kerdil, percabangan terbatas, lamanya pembentukan akar, akar tebal, dan gelap. Lalu ada molibdenum. Molibdenum diserap tanaman dalam bentuk ion MoO42-. Fungsi molibdenum pada tanaman yaitu untuk membantu perkembangan bakteri rhizobium sebagai penambat nitrogen, lalu untuk mempengaruhi pertumbuhan bintil akar pada tanaman legum. Kekurangan molibdenum akan menyebabkan terhambatnya penambatan nitrogen, lalu mati pucuk, dan pertumbuhan tanaman menjadi abnormal. Kelebihan Mo akan menyebabkan daun pucat dan mati. Klorin. Klorin diserap tanaman dalam bentuk Cl-. Fungsi klorin bagi tanaman yaitu untuk menjaga kadar air dalam tubuh tanaman, meningkatkan pembentukan klorofil, mengatur tekanan osmosis, memacu pemecahan molekul air. Kekurangan Cl akan menyebabkan layu, klorosis, dan nekrosis. Kelebihan Cl akan menyebabkan plasmolisis tanaman, hasil panen mudah menyusut, penyerapan pupuk menjadi tidak maksimal. Lalu ada silikon. Silikon akan diserap tanaman dalam bentuk SiHO4. Fungsi silikon bagi tanaman yaitu untuk memperkuat dinding sel, membentuk lapisan film pada permukaan tanaman untuk menghambat sinar UV yang berlebih. Kekurangan Si akan menyebabkan tanaman tidak tahan panas, lalu tanaman akan mudah terserang patogen. Kelebihan Si akan menyebabkan tanaman kaku dan terjadi plasmolisis jika cuaca terik. Lalu ada natrium. Natrium akan diserap tanaman dalam bentuk Na+. Fungsi natrium bagi tanaman yaitu mempengaruhi peningkatan tugor, berpengaruh pada buka tutupnya stomata dan terlibat dalam osmosis air. Kekurangan Na akan menyebabkan daun menjadi terlalu hijau dan lalu daun akan menjadi tipis dan mudah layu. Kelebihan Na akan menyebabkan terhambatnya penyerapan unsur kalium. Unsur hara makro. Unsur hara makro yang pertama ada nitrogen. Nitrogen diserap tanaman dalam bentuk NH4+ dan NO3-. Fungsi nitrogen bagi tanaman yaitu untuk mempercepat pertumbuhan, merangsang pertumbuhan organ vegetatif, menjaga daun tetap hijau dan segar. Lalu kekurangan nitrogen akan menyebabkan klorosis pada daun, pertumbuhan terhambat, lalu buah cepat masak dan menua sebelum waktunya, rontoknya daun dan bunga. Kelebihan nitrogen akan menyebabkan tanaman terlalu vigor, terhambatnya penyerapan kalium, tanaman tidak mau berbunga, penyerapan gula tidak optimal. Lalu fosfor. Fosfor diserap tanaman dalam bentuk HPO42- dan H2PO4-. Fungsi fosfor bagi tanaman yaitu merangsang pembentukan serabut akar, cabang, dan bunga. Lalu mempercepat pematangan buah, menyempurnakan proses fotosintesis. Kekurangan fosfor akan menyebabkan serabut akar dikit dan pendek, lalu cabang dan bunga juga menjadi sedikit, buah terlambat matang atau mudah rontok, dan daun menjadi ungu dan kemerahan. Kelebihan unsur fosfor akan menyebabkan perakaran terlalu lebat sehingga pertumbuhan tunas dan daun terhambat, lalu buah matang sebelum waktunya dan terjadi defisiensi Zn. Kalium. Kalium diserap tanaman dalam bentuk ion K+.
Fungsi kalium bagi tanaman yaitu untuk meningkatkan ketahanan tanaman terhadap hama dan penyakit, meningkatkan bobot dan kualitas biji, buah, dan umbi. Kekurangan K akan menyebabkan buah, biji, atau umbi menjadi kecil, menyebabkan tanaman mudah sakit, lalu akan muncul bercak-bercak pada tanaman yaitu nekrosis, lalu daun akan mengkerut. Kelebihan unsur K akan menyebabkan organ-organ tanaman mengeras dan kaku sehingga tanaman terhambat pertumbuhannya, lalu tanaman menjadi mudah keracunan dan mati. Lalu ada kalsium. Kalsium diserap tanaman dalam bentuk Ca+. Fungsi kalsium bagi tanaman yaitu sebagai bahan utama pembentuk dinding sel, mengoptimalkan penyerapan nitrogen, tanaman menjadi kokoh, tidak mudah rontok, tahan penyakit, mencegah pembusukan dini, meningkatkan kualitas biji, buah, dan umbi. Kekurangan Ca akan menyebabkan kerontokan daun dan bunga, mati pucuk, busuk pada buah, tanaman lembek atau mudah sakit. Kelebihan Ca akan menyebabkan beberapa bagian tanaman kaku, sel tanaman tidak elastis, pertumbuhan pun menjadi terhambat. Lalu ada magnesium. Magnesium akan diserap tanaman dalam bentuk Mg2+. Fungsi magnesium bagi tanaman yaitu sebagai aktivator enzim-enzim, bahan baku penyusun klorofil, penunjang transportasi fosfor, meningkatkan kadar klorofil sehingga mengoptimalkan proses fotosintesis, penunjang pembentukan biji, minyak, dan buah. Lalu kekurangan Mg akan menyebabkan klorosis dan daun akan menggulung. Kelebihan Mg akan menyebabkan plasmolisis, bisa juga menghambat penyerapan unsur kalium dan kalsium. Sulfur akan diserap tanaman dalam bentuk ion SO4-. Fungsi sulfur bagi tanaman yaitu untuk merangsang pembentukan anakan pada beberapa tanaman, memperbaiki aroma, mengurangi penyusutan, memperbesar umbi, melenturkan batang, cabang, dan tulang daun, untuk meningkatkan fleksibilitas, ujung akar, dan tunas dalam pertumbuhan. Kekurangan sulfur akan menyebabkan pada tanaman bawang dan padi menjadi perakarannya sedikit, pucuk lambat berkembang, lalu pecahnya umbi, lalu cabang, batang, dan tulang daun akan menjadi kaku, lalu daun muda akan terlalu cepat menghijau. Kelebihan sulfur akan menyebabkan terhambatnya pengikatan kalsium. Lalu ada unsur hara makro bebas yang berada bebas di udara yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Ketiga unsur ini merupakan unsur yang menjadi bahan baku dalam pembentukan jaringan tanaman. Lalu, unsur hara yang berada dalam tanah akan diserap oleh akar melalui 3 cara yaitu intersepsi akar, difusi, dan aliran massa. Intersepsi akar, tanaman akan memanjang dan menerobos partikel tanah sehingga terjadi kontak akar dengan hara yang ada dalam larutan tanah. Lalu ada difusi. Difusi ini merupakan proses pergerakan hara di dalam larutan tanah dari bagian yang berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Lalu ada aliran massa, di mana pergerakan hara di dalam tanah ke permukaan akar tanaman yang terangkut oleh aliran konvektif air akibat adanya transpirasi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai unsur hara mikro dan makro. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.